Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, walakin yuridu liyutahhirakum wal yutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Wa qala azza wa jalla aidan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin rawahul Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if, wa fi kulli khairin ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jis, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza, walakin kul qadarallahi wa ma syaa fa'al, fa inna law taftahu amalas syaitan. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, asyukru lillahi wahdah alladzi an'ama alaina fi hadhil lailah al mubarakah, nastati an najtami yakni fil halaqatul ilmiyah, wa aidan insyaallah taala sanabahas yata'allaq bi ba'di dinina. Wa insyaallah fi hadhihi lailah ana urid yani an abhas yata'allaq bi kaifa yani maqasidus syariah fil Islam wa tatbiqatuha khasatan fi al-bahas al-islami. Naam. Pertama-tama saya ucapkan jazakumullahu khairan ala khudurikum. Terima kasih kepada, pertama adalah panitia dari Syariah Community, Ustadz Khalifur Rahman. Kemudian juga pemateri kedua kita yang luar biasa, Ustadz Hasbi As-Siddiqi. Kemudian juga senior-senior saya yang hadir pada kesempatan kali ini. Dan alhamdulillah Zoom meeting kita ini sudah terbatas sampai 100, sehingga beberapa peserta tidak bisa masuk lagi, dan silahkan bergabung di live YouTube ya. Baik, ibu dan bapak sekalian, ikhwas sekalian, hari ini saya ingin berbicara tentang satu hal yang sangat menarik, yaitu introduction to maqasidus syariah. Ini sekadar pengantar untuk sampai kepada maqasidus syariah. Kenapa? Karena ketika kita berbicara tentang maqasidus syariah, kita akan menemukan di sana banyak sekali elemen-elemen yang dia sangat dinamik ya, sangat berubah, sangat mengikuti perkembangan zaman, dan juga ditentukan oleh bagaimana kadar pemikiran dari masing-masing mujtahid dan juga seorang juris. Ibu dan bapak sekalian, ikhwas sekalian, saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat ke-6, kemudian juga An-Nahl ayat ke-90, dan juga surat Al-Hadid ayat ke-25. Ketiga ayat ini dan ayat-ayat yang lain sebenarnya sangat banyak berbicara tentang bagaimana sesuatu yang the secrets dari syariah yang sebagiannya itu perlu digali ya, perlu dipahami lebih mendalam dengan berbagai atau dengan disupport ya oleh sains tentu saja. Ya, kemudian juga satu riwayat juga dari Nabi SAW, ini riwayatnya Imam Muslim, ada banyak sebenarnya, diawali dengan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah, dengan ihris ala ma yanfa'uka. Ya, dua kata ini atau dua kalimat ini menjadi satu awal bagi kita untuk sebenarnya bagaimana menggali ya lebih mendalam terkait dengan syariah tentu saja. Nah, saya awali dengan pemahaman kita muhasabah, kita review sedikit tentang bagaimana syariah ya, bagaimana syariatul Islam.
Ketika saya berbicara tentang syariah, tentu saja itu adalah seluruh aturan yang mencakup di dalamnya adalah akidah, kemudian syariah, ya, kemudian ibadah, muamalah, dan juga adab. Ini adalah satu kesatuan, ya. Kalau misalnya asy'ariyah ataupun juga satu ulama menyebutkan ada 3, yaitu akidah, syariah, dan adab, ya. Syariah sendiri di sana ada fikih di dalamnya. Kemudian dari fikih itu ada fikih ibadah dan juga ada fikih muamalah. Bahkan ketika bicara tentang fikih muamalah, kita menemukan adanya satu yang lebih spesifik, yaitu fikih muamalah al-maliyah, ya. Walaupun di sana sebenarnya ada munakahat, ada faraid, ada jinayah, ada al-qada, ya, ada dusturiyah dan lain sebagainya. Tapi sekarang kemudian kesannya, ya, muamalah itu adalah al-maliyah. Nah, ketika bicara tentang akidah, kemudian syariah, ibadah juga, apalagi muamalah dan adab, di sana ada sesuatu yang harus kita gali, ya, dalam konteks pemahaman lebih mendalam, bukan hanya sekadar teks, tetapi juga konteks dan juga rasio. Nah, disinilah kemudian kita menemukan bagaimana sebenarnya posisi dari maqasidus syariah, ya. Jadi sesuatu ataupun kita sebut asrarus syariah, ya. Syariah di sini dalam makna atau asrarul Islam, ya, rahasia-rahasia Islam yang kemudian kita gali secara mendalam dengan didukung oleh berbagai rumpun ilmu pengetahuan, maka akan membuka the secrets dari syariatul Islam. Dan dalam bahasa Islam, ya, adalah disebut dengan hikmatut tasyri atau al-hikmah al-islamiyah. Jadi satu hikmah, ya, ini kadang di masyarakat kita tuh kadang ngomongin hikmah jadi ilmu hikmah, ya, padahal benar juga sih, tapi ilmu hikmah yang dipahami adalah intisari ataupun nilai-nilai basic values dari syariah Islam itu sendiri, ya. Bagaimana ujungnya, maksud, dan juga tujuan dari syari. Nah, berarti ketika kita bicara tentang maqasidus syariah, kita bicara tentang asrarus syariah, di mana ada bagian akidah, kemudian syariah, ibadah, muamalah, dan juga adab, yang di dalamnya ada basic values dan juga ada nilai-nilai yang menunjukkan kepada the main goals in our life, ya. Jadi maksud dan tujuan dari syariat itu sendiri. Nah, ketika bicara tentang syariat tentu saja ataupun juga maqasid, pertama sekali kita perlu sepakati dulu nih tentang apa sih yang dimaksud dengan maqasid, ya. Yang pertama, bahwa maqasid jelas ini adalah bentuk jama' ataupun plural dari maksud, kemudian juga qasdun, ya, maqsidun, dan juga qusud, ya. Ini adalah bentuk turunan ataupun derivasi dari kata kerja, ya, fiil qasada, qasada yaqsudu, qasdan atau qasdan, ya, atau kusudan atau maksudan, ya. Jadi menjadi maqasid, maknanya adalah bisa menuju suatu arah ataupun juga dia balance di tengah-tengah, ya, adil, ya, tidak melampaui batas, syiratal mustaqim, gitu, ya, jalan yang lurus, kemudian juga tengah-tengah yang berarti tidak kalau di zaman sekarang itu tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan, gitu, ya. Dia berada di pertengahan. Ya, mungkin sekarang kalau di Kementerian Agama menyebutnya dengan istilah wasatiyah, ya. Ini saya ambil dari Imam Al-Mawardi. Nah, Ibnu Asyur lebih detail lagi menyebutkan tentang bahwasanya maqasidus syariah itu adalah al-ma'ani, ya, wal hikam, ya, makna-makna dan hikam yang dicatatkan, yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam semua, ya, ataupun sebagian besar syariatnya, ya. Di sini termasuk juga adalah wilayah-wilayah yang sifatnya itu adalah syariah, ya, ataupun tujuan maqasidul ammah, tujuan yang sifatnya itu umum. Nah, dari Ibnu Asyur ini kita menemukan bahwa yang disebut dengan maqasid itu adalah, ya, hikmah, ya, sesuatu yang ada di dalam sebuah syariat, ya. Tadi baik itu saya lebih meleverage maknanya lagi, bukan hanya syariah tetapi juga akidah dan juga
adab. Kita akan menemukan juga di sana maqasidnya. Nah, kemudian yang cukup lugas disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi, di mana beliau menyebutkan bahwa al-ahkam, ya hukum-hukum yang disyariatkan tentu saja adalah li maslahatil ibad, ya untuk kemaslahatan hamba. Berarti inti dari maqasid syariah adalah mewujudkan apa? Mewujudkan kemaslahatan, ya, sekaligus juga berarti jalbul manafi wa daf'ul mafasid. Nah, ini nanti merujuk juga kepada teorinya dari Imam Al-Juwaini atau Imam Al-Haramain. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, ketika berbicara tentang maqasid syariah, tentu saja kita juga harus melihat secara etimologi, secara bahasa, lughatan, apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Ternyata kata-kata waqsid, kemudian qasdun, qasoda, ya, ternyata ada. Saya ambil saja dua saja, misalnya dalam surat Luqman ayat ke-19 dan juga surat An-Nahl ayat ke-9. Di Luqman ayat ke-19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, waqsid fi masyyika waghdud min sautik, inna anqaral aswati la sautul hamir, ya. Waqsid di sini dimaknakan dengan apa? Sederhanakanlah, ya, artinya bersifat tawadhu, bersifat tidak berlebih-lebihan, tidak terlalu cepat, tidak terlalu pelan, tidak terlalu kencang suaranya, tidak juga terlalu lembut. Berarti pertengahan, ya, itu makna waqsid dalam surat Luqman. Kemudian juga dalam surat An-Nahl ayat ke-9 juga dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'alallahi qasdus sabili wa minha jairun walau syaa'a lahadakum ajmain. Dan hak bagi Allah Subhanahu wa taala menerangkan qasdus sabil, ya, jalan yang lurus atau jalan yang dimaksud, ya, dan diantara jalan-jalan yang ada yang bengkok, yang kita menyebut dengan Nabi SAW menyebutnya ketika beliau bersama dengan para sahabatnya dengan as-subul, ya, jalan-jalan yang banyak di kiri dan di kanannya. Maka qasdus sabil adalah siratal mustaqim. Nah, ini tapi dalam konteks etimologi ataupun bahasa. Nah, secara terminologi saya loncat di era sekarang ini, seorang tokoh yang sangat kontroversial tentu saja, tetapi dari sisi definisinya saya agak setuju dengan Yasser Auda tentu saja di 2007, ya, dalam Introduction to Maqasid. Beliau mengatakan, ya, Yasser Auda ini mengatakan bahwa yang disebut dengan maqasid syariah itu adalah values, ya, nilai dan juga ma'ani, makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh syari, oleh pembuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tentu saja bisa yang nampak, zahir, ya, ataupun yang perlu diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syariah, ya. Kemudian Izzuddin Abdul Salam dalam kitab beliau Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, beliau mengatakan juga maqasid itu adalah makna dan kebijaksanaan. Nanti kita masuk ke dalam al-hikmah ataupun the wisdom, ya, wisdomnya daripada Islam itu untuk apa, gitu, ya. Jadi kebijaksanaan yang dipelihara oleh syari pada semua penetapan hukum, ya, baik sebagian besarnya ataupun secara keseluruhan, sekalipun tidak dikhususkan untuk memeliharanya pada setiap jenis hukum-hukum syariat, ya. Maka di sana pasti ada sifat hukum dan tujuannya itu tidak lepas dari syarak dalam memeliharanya. Nah, last sekali dari Al-Fasi belum menyebutkan secara lebih simpel bahwa maqasid syariah itu adalah tujuan yang kehendaki oleh syarak dan juga rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap hukumnya. Jadi asrarus syariah atau asraru minallahi azza wa jalla fi hukmihi atau fi syariatih. Nah, ini menarik, gitu, ya. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, ketika kita melihat ataupun memeriksa, menganalisis dari definisi ini, sebenarnya kita sudah bisa menemukan, ya, satu kesimpulan bahwa maqasid syariah adalah apa? Tujuan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala atau tujuan di mana disyariatkannya Islam. Nah, tentu saja siapa yang mengetahui tujuan itu, siapa yang bisa membuka dari rahasia-rahasia syariat Allah Subhanahu wa taala, kita akan lihat. Oke.
Next, yang berikutnya ketika bicara tentang maqasidus syariah, kita juga telah menemukan kenapa kita harus belajar untuk maqasidus syariah, ya. Dalam konteks antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrih, ya, dalam konteks amantu billah tsumastaqim, itu sebenarnya enough gitu ya, cukup gitu, hanya yakin, iman, percaya, udah cukup gitu. Tapi untuk beberapa orang, khususnya apalagi seorang juris, seorang scholar, seorang sarjana, seorang ilmuwan, mereka akan melihat lagi lebih dalam, menggali kembali tentang apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wahyunya, sehingga kemudian ketika kita mempelajari maqasidus syariah, kita akan menemukan bagaimana to understand the Holy Quran, ya, in the maybe pathway, ya, jalan yang mungkin yang benar, yang lurus gitu ya. Kemudian juga memahami syariat Islam secara lebih general, bukan hanya parsial. Ini menjadi hal yang sangat penting, dan juga untuk melanjutkan dari ijtihad dan memastikan sebuah ijtihad tidak secara tekstual melihat hanya nas ataupun nusus saja, tetapi secara lebih kontekstual dan lebih dinamik, mengikuti juga perkembangan zaman, ya, pada bagian-bagian yang memang memerlukan itu. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, ketika bicara tentang maqasidus syariat, tentu saja para ulama membagi ada dua fase, ya. Fase pertama adalah ketika para tokoh itu menjelaskan tentang hukum-hukum syariat dengan menggali dan menjelaskan hikmah serta tujuan di balik hukum tersebut, ya. Tokoh pertama adalah Al-Hakim At-Tirmidzi, ya. Beliau menulis sebuah buku, judulnya adalah As-Shalah wa Maqasiduha, salat dan maksud-maksudnya, ataupun sholat dan juga maqasidnya. Jadi beliau berpikir tentang satu contoh sholat saja misalnya, itu sebenarnya bagaimana konteks dari maqasid gitu ya. Apakah dia hanya sekadar sholat, melaksanakan sholat cukup? Memang betul gitu ya, melaksanakan sholat cukup, tetapi ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya, sehingga kemudian ketika kita menggali bukan hanya wa aqimus shalah wa atuz zakah, bukan hanya bunyan islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah dan seterusnya, ya, tetapi di sana kita menemukan bahwasanya dikatakan inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkari wal bagh. Dalam riwayat yang lain dikatakan itu wa aqimis sholata lizikri. Ternyata kita menemukan juga tujuan, hikmah, asror dari syariah itu sendiri, baik itu dalam sholat, ya, saum, puasa, zakat, haji, dan berbagai aspek dimensi dalam syariah ini, ya. Ini adalah di fase pertama sampai kepada Imam Al-Baqilani, ya. Kemudian memasuki fase yang kedua, di mana di sana mulai terbentuk konsep dan juga teori dari maqasidus syariah, dan kita tidak melupakan guru dan murid, ya, mulai dari Imam Al-Juwaini, Imam Al-Haramain, ya, kemudian juga ada Imam Al-Ghazali dan juga Imam Asy-Syatibi. Ya, tidak lupa juga murid dari Imam Al-Ghazali juga adalah Saifuddin Al-Amidi. Nah, ini juga kita menemukan ternyata bukan hanya hikmah, tetapi menggali lebih mendalam tentang syariat, sehingga menemukan ternyata yang namanya syariat itu salah satunya tadi adalah untuk menjaga doruriyah, doruriyatul khamsah, ya, sampai kepada leveling, ya, ada doruriyah, ada hajiat, ada tahsiniyah. Kemudian, ya, Al-Ghazali juga dengan Asy-Syatibi kemudian mengembangkan lagi dengan apa yang disebut dengan maqasidul khamsah, ya, mulai dari hifduddin, kemudian lagi hifdul akal, kemudian hifdun nasl, ya, kemudian hifdun nafs dulu, ya, kemudian hifdun nasl, kemudian hifdul mal. Ya, dalam konteks yang lebih luas, Imam Ibnu Subki, ya, juga menambahkan lagi dengan hifdul ird, ya. Dalam kontekstual sekarang ini kita juga mengenal ada hifdul bi'ah, ya, kemudian bahkan ada hifdul daulah, ada lagi hifdul ummah. Ya, ini akan terus berkembang karena dia adalah sebuah, ya, konsep dan teori. Nah, ini juga kita harus menempatkan hampir sama dengan menempatkan posisi dari fikih sebagai tafhimul mujtahidin ala nusus minal Quran was sunnah, dan maqasid pun sama. Kenapa? Nanti kita akan lihat. Oke, ini
ya, yang saya sebut dengan karakter dari maqasid syariah. Berdasarkan sumbernya ini yang menarik ya. Kalau kita belajar sejarah kita akan menemukan banyak sekali di sana semacam konspirasi ya, mulai dari kejatuhan dari Baghdad gitu ya, dengan sebelumnya terjemahan dari buku-buku Yunani ke dalam bahasa Arab, buku-buku dari Hindi ke dalam bahasa Arab, sehingga kemudian ilmu terbuka. Tetapi kemudian efeknya, ada efek negatifnya adalah berbagai ilmu pengetahuan itu ya masuk ke dalam Islam. Dari Persia ya muncul ilmu kebatinan yang disebut dengan mungkin sekarang semisal apa ya, kayak semacam munculnya misalnya agama dari Sikh misalnya gitu ya. Kemudian juga ada Zoroaster juga misalnya gitu ya. Kemudian juga paham-paham yang mengarah kepada pembersihan jiwa dengan amalan-amalan tertentu, ini juga kita akan temukan di sana ya. Kemudian dari Western, dari Yunani misalnya, kita menemukan ilmu pengetahuan dalam konteks upaya mereka untuk mencari ya keberadaan ya ontologi dari Tuhan di situ, maka kemudian masuk ke dalam Islam, sehingga kemudian muncullah apa yang disebut dengan ulum al-falasifah. Nah ini menjadi hal yang menarik, sehingga kemudian saya bisa menyebutkan bahwa masadir sumbernya itu adalah bukan hanya ya, pertama kita akan menemukan sebenarnya ya wahyu, tentu saja nusus ya, nas dari Al-Quran dan Sunnah, tapi di sana juga ada ratio, ada logik di sana. Kenapa? Karena tadi untuk mengukur manfaat, untuk mengukur maslahat, untuk mengukur itu adalah baik gitu ya. Tetapi yang tidak ada di dalam nas gitu ya. Kalau yang ada di dalam nas ya sudah cukup, nggak perlu lagi. Ya seperti contoh tadi saya katakan, ketika seorang muslim misalnya, seorang muslim misalnya diperintahkan waqimus shalah ya, dirikanlah sholat ya, bahwa sholat itu adalah rukun arkanil Islam ya, rukun Islam, satu dari rukun Islam. Kemudian dia melaksanakan sholat, sudah cukup. Ya cukup juga, nggak ada masalah gitu ya. Tetapi tidak semua orang seperti itu. Ada yang mereka berpikir, ya kenapa kita sholat ya, kenapa berjamaah, kenapa sholat itu gerakannya seperti ini, kenapa bacaannya seperti ini, apa sebenarnya tujuan makosid intisari dari sholat itu sendiri. Nah ini juga kadang perlu hati-hati juga dari tadi yang saya sebut dengan ekstrim kiri dan ekstrim kanan gitu ya. Kalau mungkin yang sangat tekstual akan melihat, oh tidak perlu membahas itu, ya sudah sholat ya sholat saja, tidak perlu dibahas gitu ya. Nah tapi ada juga ya karena pemahamannya ini harus dicari nih, akhirnya saking mencarinya menemukan bahwa sholat itu untuk zikir, untuk ingat gitu ya, untuk bahasa Jawanya itu adalah eling gitu ya. Ketika sudah eling kemudian mereka tidak sholat. Nah ini juga tidak tepat juga. Kenapa? Karena selalu terkait antara maqasid syariah, antara syariah dengan maqasid as-syariah itu sendiri. Nah sifatnya kita juga menemukan bahwasanya seperti fikih juga, ketika fikih itu dia berdasarkan atau bersumber dari sesuatu yang qat'i gitu ya, maka dia menjadi qat'i. Misalnya tadi bahwa salah satu dari maqasidus sholah ya, salah satu dari maksud dan tujuan sholat itu adalah apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar misalnya gitu ya. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji